Kesehatan berencana untuk mengubah penerapan kelas pelayanan di fasilitas kesehatan yang selama ini terbagi menjadi kelas 1, 2, dan 3 menjadi penerapan kelas standar. Penerapan kelas standar yang akan diterapkan ini bertujuan untuk menjalankan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas di program JKN. Mungkinkah hal itu dilakukan? Kami membahasnya dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Rahmat Handoyo. Pak Rahmat, salam sehat Pak Rahmat. Salam sehat Mbak Timbul, apa kabar Mbak Ragil ya? dengan Ragil Pak, Mbak Ragil nanti ya, Pak Timbul masih diburu ini. Salam sehat selalu. Karena gangguan sinyal sehingga belum bisa bisa bergabung dulu. Mudah-mudahan cepat bergabung ya, Pak Rahmat. Baik. Pak Rahmat, ada skema baru ini, kelas standar sekarang diberlakukan. Mau akan kelas standar bukan 1, 2 atau 3. Ini sebenarnya seperti ini bisa dilakukan tidak, Pak? Ya, gini Mbak Ragil, ini sebenarnya penentuan kelas standar itu kan amanah rakyat ya. Amanat Undang-Undang 40 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional kita. Kemudian baru diturunkan di dalam Peraturan Presiden nomor 64 2020 terkait dengan pemberian fasilitas kesehatan itu yang standar sesuai amanat undang-undang. Saya kira ini perintah ya. Jadi perintah amanat rakyat ya suka tidak suka harus dijalankan. Nah, meskipun demikian kita harus cermati dengan asas kehati-hatian ya. Semangatnya bagus ya bahwa tidak ada perbedaan kelas di mata rakyat, di mata sistem kesehatan, bahwa yang kaya, yang miskin, siapapun yang menjadi peserta BPJS yang mendapatkan fasilitasnya sama, kelasnya sama, pelayanan sama gitu ya. Jadi saya kira suatu hal yang baik, niatannya sangat mulia sekali dari amanah rakyat itu Undang-Undang 40. Namun demikian prosesnya harus kehati-hatian ya. Saat ini memang masih proses kajiannya. Kajian memberikan masukan bagaimana sistemnya. Karena selama ini masyarakat kan ada dua hal ya. Sudah menjadi kelas 1, 2, 3 dengan iurannya berbeda-beda. Kemudian ketika nanti dijadiin satu kelas standar, pasti ada pertanyaan yang terutama yang mandiri nih. Yang mandiri yang kelas 3 nih. Terus nanti bagaimana kalau nanti kelas standar yang kami yang selama ini bayar sekian, kalau standar pasti harganya pasti akan naik otomatis kan? Tetapi demikian itu juga harus kita cermati, jangan sampai menimbulkan masalah di kemudian hari, masalah sosial. Tapi saya percaya meskipun nanti ada naik kelas atau persamaan kelas, kemudian naik harga, pasti pemerintah akan mencari jalan yang terbaik. Saya minta kepada masyarakat, terutama yang kelas 3 yang nggak perlu khawatir, pasti nanti pemerintah akan memberi yang terbaik, masyarakat juga akan memberi yang terbaik. Karena apa? Pelayanan juga makan yang sama gitu loh. Jadi itu yang penting, itu yang semangatnya harus kita ambil di situ dulu. Pelayanan sama, kemudian kebutuhan dasarnya sama, membayarnya baru nanti akan kita cari titik terang dengan berbagai masyarakat begitu. Pak Rahmat, mohon maaf, saya potong, saya sapa terlebih dahulu Bapak Timbul Siregar, Koordinator Advokat BPJS World. Pak Timbul, salam sehat Pak Timbul. Salam sehat, ya. Iya, dengan Pak Rahmat Handoyo, anggota Komisi 9 DPR RI. Ya, Pak Rahmat. Ya, apa kabar Pak Timbul? Sehat selalu. Ya. Sehat selalu, Pak. Ya. Baik. Pak Timbul, tadi Pak Rahmat bilang ini harus ada kehati-hatian. Tidak ada perbedaan kelas memang sama pelayanannya, tapi jangan sampai ada masalah sosial. Khawatir tidak advokasi BPJS World ini, Pak Timbul? Ya, jadi memang pemerintah kan sebenarnya harus bisa memastikan ada pelayanan di vaskes yang layak ya. Itu amanat undang-undang dasar ya. Nah, diturunkan dalam pelaksanaannya memang selama ini kita melihat ada hal yang ada persoalan lah ya. Peserta BPJS Kesehatan ini kan ada pelaksanaan yang suka didiskriminasi ya. Sehingga menjadi ya nomor 2 dibandingkan pasien umum. Nah, dengan adanya kelas standar nanti, kami sih berharap ada perubahan, ada perbaikan, dan memang akses untuk rumah perawatan itu lebih mudah, gitu ya. Nah, memang dalam pelaksanaannya kelas standar nanti kan juga dampaknya adalah kelas mandirinya hanya satu iuran. Nah, tadi disebutkan akan ada iuran yang naik nih untuk kelas 3. Kan 150, 100, dan 35. Nanti kan dikocok ulang berapa. Yang kalau yang beredar itu kata 70 ribuan dan sebagainya. Nah,
Bagaimana kelas 3? Dia naik 35.000 aja banyak yang nunggak, kok 51% nunggak gitu. Nah, artinya kalau dinaikkan lagi, ya akan semakin banyak yang menunggak. Sehingga peserta mandiri semakin dijauhkan. Kemarin saya dapat kasus, ada mereka tidak mampu, tunggakannya 12 juta. Bagaimana membayarnya? Ya mereka nggak bisa. Nah, sekarang kalau nanti mereka nggak bisa membayar, ya berarti mereka tidak mendapat pelayanan JKN. Nah, ini kan juga bagaimana mengancam untuk kelas-kelas mandiri yang kelas 3 khususnya. Kalau kelas 1, kelas 2 pasti nilainya turun. Nah, ini yang juga harus ada solusinya apa? Supaya masyarakat bisa tetap mengakses JKN. Demikian juga yang sekarang lagi naik kan ini peserta rakyat miskin yang dikeluarkan dari PBI. Nah, ini juga kan akan menjadi persoalan. Kalau mereka dikeluarkan masuk ke kelas mandiri, bagaimana mereka bisa membayar uang yang iuran itu? Akan semakin banyak masyarakat kita yang dijauhkan dari JKN, yang akhirnya cita-cita kehadiran JKN akan hilang, akan menjadi percuma. Karena banyak masyarakat yang tidak mampu membayar. Yang kelas 3 tidak mampu naik atau membayar karena kenaikan iuran. Kan konsekuensinya kan nggak mungkin dari 150, 100 dan 35 diterapkan 35. Nggak akan mungkin. Pasti di atas 35 gitu. Ya. Nah, yang kedua, yang masyarakat miskin dikeluarkan dari PBI kalau menjadi peserta mandiri. Mereka juga kan tidak mampu gitu. Nah, ini yang harus dicarikan solusi dan pemerintah harus bijak gitu ya. Baik. Gitu. Pak Rahmat, seperti yang disampaikan Pak Timbul, fasilitas kesehatan yang bermitra dengan BPJS juga harus diperhatikan. Terus ada permasalahan lagi yang dikhawatirkan adalah tambahan iuran. Apakah mampu mereka yang kelas 3 untuk nanti ketika ditentukan angkanya itu mampu membayar seperti itu? Sebagai wakil rakyat, apa nih yang akan dilakukan di anggota Dewan, Pak Rahmat, untuk jangan sampai isunya berkembang di masyarakat bahwa mereka yang sudah mengikuti nanti akan tidak mengikuti dengan alasan tidak mampu membayar. Ya, yang paling penting niatnya dulu ya. Ini niat dari amanah rakyat terkait pelayanan standar itu perintah dari rakyat. Terus dijawantahkan di dalam peraturan presiden itu. Satu dulu. Yang kedua, saya kira kita harus bijak dan saya berharap masyarakat tidak perlu panik ini. Pemerintah pasti akan memberikan jalan yang terbaik. Karena apa? Kelas standar kan pemerintah saat ini yang tadinya kelas 1, kelas 2 dibayari pemerintah tentu akan turun kan? Dan itu kan ada save uang kan? Nah, ada banyak alternatif, banyak cara saya kira dengan sekarang cara modifikasi apakah nanti kelas 3 yang saat ini akan tetap bayar sekian, kekurangannya akan disubsidi oleh pemerintah. Itu bisa jadi salah satu solusi kan. Jadi kelas 3 yang tadinya naik, taruhlah 35.000, kemudian kalau X rupiah pasti akan naik, kekurangannya akan disubsidi oleh pemerintah. Bisa jadi, karena apa? Pemerintah akan dapatkan sisa yang tadinya 150.000 yang dibayar oleh pemerintah untuk kelas 1, kelas 2, itu kan bisa disubsidi untuk yang kelas 3. Tetapi apapun, saya berharap karena ini adalah amanah masyarakat, amanah rakyat, kita nggak perlu terlalu panik ya. Kita support penuh kepada masyarakat, kepada pemerintah. Pasti pemerintah akan memberikan yang terbaik. Kelas standar itu. Nah, kemudian kalau toh kemudian yang ditanyakan, saya juga berdiskusi dengan masyarakat bahwa apakah sanggup. Saya kira berat untuk saat ini ya, untuk membayar kalau nanti taruhlah 80.000 atau berapapun X rupiah ya. Tetapi pemerintah pasti akan memberikan jalan yang terbaik, mencari solusi gitu loh. Kalau dalam kondisi saat ini, Pak, apakah mampu pemerintah memberikan subsidi terhadap mereka seandainya nanti angkanya nanti sudah ditentukan ternyata kelas 1, kelas 2 itu nambah untuk pembayaran dan itu disubsidi oleh pemerintah. Kelas 2, kelas 1 ini banyak yang dibayar negara juga. Jadi kalau kelas standar berarti iurannya juga akan turun lagi kan, gitu loh. Tapi negara masih mampu ya Pak ya di tengah pandemi COVID-19 dengan pemulihan ekonomi dan kesehatan. Amanah Undang-Undang Dasar, kesehatan adalah menjadi tanggung jawab negara gitu. Bagaimana mampu tidak mampu, bagaimana caranya agar jaminan sosial kesehatan ini harus tanggung jawab negara. Bagaimana yang kurang itu menjadi perintah dari Undang-Undang Dasar untuk negara yang tampil gitu. Nah, kemudian cari solusinya seperti apa, kita cari bareng-bareng. Jadi artinya apa? Kita sambut positif terhadap kelas standar ini karena amanah rakyat. Kemudian yang paling hati-hati adalah penentuan harga. Satu, tidak membebani rakyat. Yang kedua, tidak membebani APBN. Itu aja dulu. Nah, solusinya seperti apa? Kita cari informasi, kita cari solusi dari akademisi kepada Pak Timbul dan teman-teman gitu ya. Jadi ini yang paling penting itu adalah mencari jalan titik tengah gitu ya. Rakyat yang tadinya tidak berat, mau dinaikkan dari belasan ribu menjadi 30.000, 5.000 sekian aja berat. Bagaimana solusinya? Saya kira pasti ada jalan solusi.
Iya. Pak Dengan Timbul cara apa masih ya? mencari solusi, ya masih mencari solusi nih Pak Timbul. Cari jalan tengah, titik tengahnya. Memungkinkan tidak membebani APBN dan tidak membebani rakyat. Jadi saya mau berikan solusi gini. Yang diamalkan undang-undang SDSN adalah rakyat miskin yang dibiayain oleh negara, pemerintah. Tidak ada subsidi, ya. Nah, jadi kalaupun nanti ditentukan 80.000 misalnya, saya sih usul pernah begini, kelas 3 yang memang masyarakat miskin yang tidak bisa ikut PBI, dia dimasukkan ke kelas PBI. Tetapi kelas 3 yang waktu itu turun dari kelas 1, kelas 2 yang mampu, naikkan menjadi peserta non PBI. Ini adil. Jadi PBI itu, kelas PBI itu tidak hanya yang namanya PBI APBN atau APBI APBD, tapi masyarakat di kelas 3 sekarang yang memang miskin, itu bisa diikutkan ke peserta PBI sehingga iurannya tetap gitu. Sehingga bagi masyarakat yang sudah turun dari kelas 1, kelas 2, waktu Perpres 75 kan naik tuh. Banyak turun kelas kan ke kelas 3. Nah, itu yang diseleksi yang bisa dibilang itu masuk, ayo bayar 80 atau 75 atau 70 gitu. Nah, ini adil menurut saya. Kalau kita mengandalkan dari APBN lagi, mohon maaf, sekarang aja rakyat miskin banyak yang sudah dikeluarkan. Bagaimana masyarakat mandiri nanti disubsidi, menurut saya nggak masuk akal gitu. Dengan kepastian juga APBN kita defisitnya sudah besar. Iya. Nah, oleh sebab itu, kelas PBI itu tidak hanya PBI saja, tapi adalah kelas mandiri kelas 3 yang masyarakat miskin di sini, yang masyarakat tidak mampu untuk naik bayar 80-70, dia dimasukkan ke sini gitu, ke kelas PBI. Nah, dari kelas 3 yang memang mampu, naikkan ke angka 80, 70, atau 60 nanti ditentukan pemerintah. Itu solusi menurut saya. Sehingga semakin banyak orang yang akan tetap menjadi peserta JKN, sehingga tidak dijauhkan. Dan akhirnya, ini kan mereka berkontribusi. Artinya, buku bilangan besar akan terjadi juga. Semakin banyak peserta, semakin banyak iuran, semakin mampu mereka BPJS Kesehatan membayar tagihan rumah sakit maupun membayar kapitasi dan inasibis lah istilahnya begitu. Iya. Kalau untuk datanya PBI sendiri ini data jujur atau seperti apa, Pak Timbul? Karena ini menyangkut APBN ini. Ya, kan ditentukan dalam Kepmensos 1 tahun 2021 kan sebesar 96,8. Nah, sekarang muncul nih Kepmensos 92 tahun 2021 yang mengatakan hanya 74 tambah 12, 86. Dan 12 juta ini juga akan diverifikasi lagi. Nah, jadi ada 96,1 dikurangi 86. Itu kan ada sekitar 9 jutaan yang akan dikeluarkan. Nah, ini yang menurut saya juga sangat-sangat menyengsarakan rakyat nantinya. Alasannya kalau kita baca sekarang di sebuah media, disebutkan ganda. BPKP tidak menemukan ganda seperti itu. Dan kalau ada yang meninggal, ya makanya saya bilang, sesuaikan saja Kepmensos 92 ini kepada PP 76 tahun 2015. Ada yang dikeluarkan karena mampu meninggal dan sebagainya. Iya. Yang diterima. Gantian ya Pak ya. Iya. Jujur ya. Orang yang meninggal karena ada orang jatuh miskin kan, itu ditampung. Karena dalam pasal 14 Undang-Undang SDSN kan sangat jelas. Pemerintah mendaftarkan dan membayarkan iuran masyarakat miskin ke BPJS. Itu amanat pasal 14. Jadi kalau sekarang Kepmensos 92 nih Pak, seluruh anggota DPR kami berharap Komisi 9 mengkritisi ini. Jangan juga membuang saja angka 9 juta jumlah orang yang sangat besar. Karena di situ adalah hak konstitusional rakyat miskin. Kalau yang mampu, boleh dikeluarkan. Yang meninggal dikeluarkan. Nah, itulah proses pendataan sesuai PP 76. Berarti keluarga penerima manfaat harus jujur ya. Ketika taraf hidupnya itu sudah semakin meningkat, lapor kepada petugas bahwa gantian sama yang lainnya untuk bisa menerima manfaat. Dan ini juga harus dilakukan proses pendataan yang langsung ke rumah gitu. Kalau selama ini kan ditanya tokoh masyarakat siapa yang miskin, ABCD, padahal mereka mampu. Nah, jadi proses pendataan yang dilakukan oleh Dinsos ini juga harus si A, si B, si C, bener nggak orang miskin? Kalau memang orang miskin, masukkan. Kalau enggak, Bapak sudah masuk kriteria mampu. Nah, mereka harus tahu bahwa mereka memegang kartu PBI sudah dicabut gitu karena mereka mampu. Nah kan sekarang juga prosesnya tidak begitu. Pokoknya pemerintah keluarkan 9 juta. Masyarakat miskin yang pegang kartu PBI ternyata masih menjadi peserta. Ketika ke rumah sakit baru tahu, memang aktif. Nah ini kan menjadi sebuah persoalan, pemerintah harus berkomunikasi dengan masyarakat miskin. Kasih tahu kalau mereka memang mampu, Bapak Ibu mampu nggak boleh lagi ya. Bapak Ibu miskin masih masuk. Berkomunikasi kan udah susah dengan rakyat ya. Ya sehingga jelas 9 juta itu harus ditanyakan. Kenapa Kepmensos 92
hapuskan 9 juta masyarakat miskin dari PBI dan dari BKN ini. Sehingga kan ini menjadi persoalan akan banyak masyarakat miskin yang susah mendapatkan fasilitas DKS. Wah, susah nanti. Kalau memang mereka menjadi peserta mandiri, boro-boro menjadi peserta mandiri. Iya. Mereka untuk hidup aja susah kan begitu. Baik. Pak Rahmat, dalam pada saat melakukan RDP dengan Kemensos, proses pendataan itu masih menjadi pembahasan tidak di Dewan? Ya, itu selalu kita kejar, kita sampaikan kepada pemerintah. Namun demikian, memang, mohon maaf ya, data menjadi salah satu yang menjadi isu krusial dimanapun data di Republik ini ya. Ya siapa sih yang namanya gratis? Orang yang mampu pun kalau dikasih gratis, paling senang nomor satu. Yang penting dapat gratis. Inilah menjadi salah satu benang kusut di data PBI. Yang banyak yang sudah mampu, punya kendaraan motor 5, tapi juga menjadi peserta PBI. Banyak. Tapi ini kan tanggung jawabnya bersama-sama ya. Pemerintah pusat kan memberikan satu guidance. Yang menjalankan pemerintah daerah. Yang mendiskusikan, yang menata masyarakat wilayah mana yang dapat itu kan teman-teman dinas sosial, teman-teman dinas masing-masing sosial di daerah masing-masing. Jadi memang ini menjadi PR besar buat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Memang yang untuk mendapatkan benar-benar tepat sasaran, yang berhak menerima, yang tidak mampu itu perlu kerja keras. Karena pada prinsipnya harus kita sadari, kita tanyakan kepada warga kita sendiri masing-masing ya. Kalau kita dapat gratis, kenapa harus membayar? Sedangkan yang gratis itu adalah banyak yang mampu. Kemudian itu yang harus menjadi pertanyaan kita yang harus kita jawab bersama-sama. Sedangkan saudara kita yang tadinya benar-benar sangat tidak mampu, malah justru nggak dapat. Ini menjadi PR besar kita. Tidak bisa hanya pemerintah pusat, ini ada kerjaan daerah, pemerintah daerah sosial. Nah kemudian kita selalu mempertanyakan agar dibuat satu cleansing data, perbaiki data. Tapi kan tidak semudah dibayangkan, Mbak Ragil, bahwa data menjadi satu isu krusial yang selalu kita sampaikan. Kenapa? Banyak saudara kita yang ketika kami kunjungan ke lapangan, yang benar-benar tidak mampu nggak dapat. Yang punya kendaraan 5, 4 dapat. Ini ya. Jadi artinya memang harus ketika nanti ada kelas standar, itu harus ada sensus secara menyeluruh siapa yang benar-benar dapat, tetapi bukan dari sisi budget. Tidak langsung main potong, pokoknya dikurangin sekian, tetapi benar-benar kebutuhan masyarakat, yaitu harus butuh kerjasama ya, keikhlasan dari warga yang benar-benar mampu itu didaftar, yang benar-benar sudah mampu mandiri ya tolong dong gantian, Anda sudah naik kelas gitu ya. Tetapi tidak semudah bayangkan Pak Ragil ya, tidak mudah Pak Ragil untuk cleaning data, tapi memang itu menjadi tugas pemerintah. Tapi untuk membersihkan data itu sekali lagi tidak mudah, karena sekali lagi sebagai orang kita kan banyak, kalau bisa gratis kenapa harus dibayar, itu menjadi tanggung jawab moral kita bersama gitu. Jadi harus butuh kerjasama. Nah kembali lagi soal yang tadi, saya bukan bermaksud, justru yang penting itu bukan harganya. Kalau masalah kelas standar itu, pelayanan apa yang akan kita dapat? Begitu yang kita dapatkan adalah kebutuhan kesehatan dasar yang kita hitung itu. Yang kedua adalah rawat inap kelas standar. Pelayanan itu kita dapatkan, kita hitung, kemudian kita tentukan harga. Jangan bicara bayang-bayang harga dulu deh. Kalau bayang-bayang harga pasti siapa nanti akan menimbulkan masalah. Yang penting tentukan dulu ketika kelas standar itu pelayanannya rakyat nanti semua rakyat dapatnya apa saja. Kemudian fasilitasnya apa saja. Nah baru nanti kita tentukan harga. Tapi kalau kita bicara soal belum sudah bicara harga, sedang kajiannya belum selesai, jadi panaroid nanti kita ini. Nah tetapi paling tidak negara juga harus mempersiapkan dengan baik-baik dengan kajian pelayanan yang benar-benar standar, kemudian ditentukan harga, bagaimana ketika naik, bagaimana solusinya. Saya kira yang paling penting dan urgent itu jangan kita buru-buru langsung, waduh nanti kelasnya naik seperti apa, pelayanannya aja belum dihitung. Belum didapat seperti apa. Jadi kita lebih baik fokus pada manfaat apa ketika nanti ditentukan kelas standar. Begitu. Diberikan kepada masyarakat gitu ya. Betul. Pak Rahmat sama Pak Timbul, tahan sebentar karena ada Pak Parulian yang ada di Sumatera Utara sudah bergabung. Pak Parulian. Halo? Pak Parulian. Mohon maaf Pak Parulian terputus pendengar. Pak tadi disampaikan oleh Pak Rahmat bahwa apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin diberikan kepada masyarakat ketika nanti ada penggabungan status. Pak Parulian sudah masuk kembali. Pak Parulian. Ya, Assalamualaikum. Salam, silakan dengan Pak Rahmat Handoyo dan Pak Timbul Siregar. Iya, Pak Parulian. Salam sehat. Salam tangguh. Jadi begini Bapak,
soal bagaimana setepat sasarannya orang yang menerima manfaat bantuan ya. Memang Pak, kategori pekerja harian, pekerja mingguan, bulanan itu sebenarnya ada data sensus BPS ya. Kalau ada survei 5 tahun sekali gitu ya, untuk melihat berapa masyarakat miskin, prasejahtera dan sejahtera gitu ya. Tapi dengan konteks COVID seperti ini, kategori orang yang miskin itu kan itu terlihat kan di upah minimum kabupaten kota ya, kalau dia bekerja serabutan, buruh, apalagi sekarang kan undang-undang tenaga kerja kita itu harus dipastikan masuk ke BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, dipotong dari gajinya. Katakan 1,4 gitu ya, untuk membiayai kebutuhan makan, sekolah, internet, sebagainya. Kalau memang DPR belum punya angka dan data untuk melihat angka kemiskinan kita, kelayakan hidup, saya pikir DPR cepat lagi mengkaji ini Pak, karena memang sekarang kan musimnya musim pendataan gitu, nggak hanya COVID aja didata gitu ya, tingkat status keluarga juga harus, supaya jangan jadi petugas yang di kepala desa terus-terusan begitu membagikan ke orang-orang yang dikenal dia, mungkin dapat intervensi dari partai politik atau hal yang lain, karena kepala desa juga diangkat bukan karena dari ini kan gitu. Baik. Yang terakhir Pak, dari Pak Timus Regar ini gimana nih Pak soal rawan-rawan sosial yang dimaksud seperti ini gitu. Kan kalau pemerintah itu kan dari bantuan prakerja dan sebagainya. Ini manusia silver baru kita bahas begitu. Iya. Dan identik juga rawan narkoba, orang untuk cara cepat untuk mendapatkan uang kan bisa jadi menjual anaknya lah, entah apa begitu. Ini gimana ya ke kolaborasian semua dari semua kita gitu. Artinya untuk satu kota aja di Pulau Jawa kok bisa begini gitu. Di kampung aja bisa makan, bisa sehat gitu ya. Baik. Nggak ada apa gitu. Ini bagaimana sistem pengaturan DPR di daerah untuk mengawasi kepala daerahnya dalam hal relokasi anggaran untuk dinas sosial. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Barulian. Saya menuju ke Pak Timbul terlebih dahulu, tadi disampaikan. Rawan sosial nih Pak Timbul, bagaimana bisa tepat sasaran? Ya, jadi memang kita punya program-program bantuan sosial, tapi yang saya perhatikan memang juga tidak tepat sasaran ya, karena memang proses pendataan data kita ini memang sulit ya. Makanya kan saya berharap memang seperti yang dikatakan Pak Jokowi, semuanya itu satu ya, BPS, tidak ada lagi kementerian atau lembaga lain melakukan pendataan, supaya ada satu tunggal data. Nah, ini yang harus terus diupdate ya, termasuk data terpadu kesejahteraan sosial rakyat miskin ini. Nah, misalnya BSU bantuan subsidi upah dikasih kepada peserta yang masih punya upah. Kan namanya bantuan kepada orang yang terdampak, harusnya yang tidak punya upah lagi. Itu satu. Kartu prakerja. Kartu prakerja ini kan dalam rangka bantuan sosial yang 2,4 juta. Harusnya diberikan kepada orang yang nganggur. Orang yang kerja masih bisa ikut kartu prakerja, sehingga mereka dapat 600 kali 4 bulan. Nah, ini kan persoalan data ataupun kebijakan strategi untuk benar-benar bantuan ini diberikan kepada orang yang benar terdampak gitu loh. Kalau yang masih punya upah, ngapain dibayari dari bantuan-bantuan itu? Nah, demikian juga terkait dengan data terpadu kesejahteraan sosial. Ini kalau kita ya, saya melihat bahwa ada proses pengurangan yang 9 juta peserta JKNIS dari PBI ini. Itu asal muasalnya kan dari surat dari Kepala Bappenas kepada Presiden tanggal 16 Juli 2021 yang mengatakan dalam poin A, persentil 40% itu nggak lagi menjadi acuan. Artinya, pemerintah maksud saya, ini akan terus berusaha untuk menurunkan jumlah peserta PBI yang menurut Bappenas dalam skenario-nya 2022 nanti sekitar 80 juta, 2023 60 juta, 2024 nanti hanya 40 juta. Jadi semakin diturunkan karena memang mengabdinya pada apa? Anggaran. Nah ini kan yang menjadi persoalan bahwa rakyat miskin dikorbankan hanya gara-gara ketidakmampuan. Belum waktunya diturunkan untuk peserta PBI. Menurut saya begitu. Jadi kalau memang ada anggaran yang tidak mampu lagi, kita punya defisit, refocusing aja bagi dana yang mereka ini yang tidak memberikan nilai tambah, berikan ke sini sehingga rakyat miskin ini benar-benar tetap dijamin. Betul nanti 2020, 2030 artinya kan tingkat kesejahteraan setelah pandemi COVID akan meningkat. Nah itu mulai diseleksi lagi. Artinya kan angka kemiskinan sekarang kan meningkat. Kenapa justru angka kemiskinan meningkat, justru PBI-nya diturunkan? Nah ini kan persoalan gitu loh. Nah jadi menurut saya, betul kita punya masalah dengan anggaran iya, tapi jangan juga mengorbankan rakyat miskin. Kalau mau saya bilang,
program jaminan kehilangan pekerjaan, justru pemerintah sedang memberikan subsidi kepada peserta kerja formal. Pekerja yang punya upah disubsidi lagi. Tetapi rakyat miskin dicabutin subsidinya, yaitu pembayaran iuran. Kan ini kontras gitu. Ya. Jadi menurut saya kembali tentang kelas standar juga, sebenarnya manfaat itu sudah ada di Perpres 82 tahun 2018, pasal 50-51 itu tentang yang tidak dijamin. Tinggal sekarang ya, bagaimana BPJS Kesehatan dan pemerintah menjamin bahwa manfaat-manfaat itu diberikan dengan mudah, diakses mudah oleh masyarakat, ya, seperti ruang perawatan. Itu kan sebenarnya ketentuannya tidak boleh diskriminasi, harus juga sama. Tapi pelaksanaannya kan masyarakat yang peserta JKN di nomor 2 kan dalam pasien umum. Nah ini terkait dengan bagaimana implementasi. Nah ini yang harus kita katakan bahwa rakyat masyarakat ini harus mendapatkan perlakuan yang sama. Gitu kira-kira. Baik, Pak Rahmat, ini Pak Timbul secara tegas menyampaikan bahwa pemerintah menurunkan peserta PBI yang memang sebenarnya jangan dulu lah, karena kondisinya saat ini belum memungkinkan. Korelasi dengan data yang ditanyakan Pak Parulian tadi, harus gercep anggota Dewan. Ini apa tanggapan dari Dewan sendiri? Mbak Ragil, kalau anggota Dewan jelas itu kita memberikan advokasi penguatan agar yang benar-benar berhak dapat itu harus nggak boleh dikurangin. Tapi sekali lagi saya sampaikan kepada Pak Parulian, saya setuju kok selama ini ketika saya ketemu beberapa daerah di luar Jawa selalu menyampaikan, Pak tolong kami ditambah lagi alokasi untuk dana untuk PBI-nya. Loh kok pertanyaannya begitu gitu. Justru pertanyaannya adalah datanya itu yang valid berapa? Menarik apa yang disampaikan oleh Pak Parulian tadi. Jangan serta-merta bahwa nanti pendataan itu diserahkan kepada aparat daerah atau desa, gitu. Dalam hal ini desa RT ya. Ada yang penting tetangganya, temannya, saudaranya, atau yang dikenal dimasukkan dalam itu. Tetapi perlu adanya sensus yang lebih spesifik lagi, yang detail dengan pihak ketiga yang finalisasi gitu ya. Silakan RT RW menyampaikan kepada kelurahan atau desa, tetapi yang finalisasi pihak ketiga gitu loh. Ada yang benar-benar memverifikasi bahwa yang bersangkutan itu adalah mampu. Kemudian yang pihak ini adalah coret karena sudah mampu nggak ada dikeluarkan. Ada yang benar-benar tidak mampu diangkat gitu loh. Jadi salah satu solusi yang menjadi dasar adalah data kemiskinan maupun data yang lain menjadi terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara dinas satu kemudian dengan pemerintah. Ini harus kita sinkronkan. Makanya dari awal Komisi 9 menyampaikan agar pembersihan data. Tetapi pemerintah pusat tidak bisa serta-merta berjalan sendiri karena yang menjalankan kan pemerintah daerah, Mbak. Pemerintah daerah kemudian kepada desa atau kampung atau kelurahan. Kelurahan kepada RT RW. Itu tadi Pak Parulian sudah menyampaikan, itu fakta. Ketika diserahkan kepada pemerintah level bawah dalam ini RT RW, mereka asal mendata saja. Gitu. Nah perlu ada verifikasi. Nah kaitannya dengan tadi penurunan data ya saya kira banyak pertimbangan ya. Karena bisa jadi pemerintah juga dapat informasi bahwa benar-benar ada yang kekeliruan pemasukan input data sehingga yang mampu mestinya itu tidak mendapatkan PBI, kemudian ternyata banyak. Nah ini salah satu yang harus duduk bersama. Kalau perlu ada satu penganggaran khusus agar sensus khusus sosial masalah orang yang miskin atau kurang mampu, maupun kaitannya dengan kelas standar itu perlu ada satu sensus tersendiri. Jadi tidak melibatkan serta-merta pemerintah daerah, tetapi pemerintah pusat memberikan penganggaran khusus agar ada verifikasi dari pihak ketiga. Nah inilah yang paling menentukan gitu. Nggak boleh digugat. Jangan serta-merta ketika ketemu dengan kepala daerah, Pak tolong kami sampaikan agar di lobi Kementerian Sosial agar data kami dinaikkan. Loh, jadi kan tidak sinkron gitu loh. Nah ini yang paling penting adalah sumber utama yang harus kita perbaiki adalah data. Jadi kalau kita bicara kasihan datanya belum valid kok. Kita bicara kasihan. Kita empati simpatik iya, tetapi yang justru yang sifat empati adalah ketika rakyat yang tidak mampu tidak masuk. Itu yang harus kita advokasi begitu, Mbak Ragil. Baik. Pak Timbul, pembersihan data. Ini kan limpahan dari pemerintah daerah. Pemerintah pusat tidak bisa bergerak apa-apa ketika tidak ada limpahan data dari pemerintah daerah. Terus tadi Pak Rahmat juga mengusulkan harusnya ada sensus khusus sosial ini. Tapi jangan dijawab dulu ya Pak Timbul, ada pendengar kami Pak Tony sudah masuk ini. Pak Tony. Ya, selamat siang. Siang, silakan Pak Tony. Siang Pak Tony. Ya, sebenarnya saya ini banyak bukti Pak bahwa dana seperti itu tuh tidak tepat Pak. Saya ada seorang tetangga saya punya mobil 2, masih terima bantuan seperti itu, beras,
dan uang 600.000 pas segala macam. Dan itu terjadi dengan berapa orang. Justru memang evaluasi untuk orang-orang yang berhak terima ini harusnya sudah diadakan perubahan. Itu usul saya. Jadi benar kata Bapak tadi itu harus memang ada usulan baru, perubahan baru, gitu loh. Banyak terjadi. Saya orang di Taman Alfa Indah, saya tahu orang janda pun juga bukan berarti nggak punya duit, Pak. Gitu loh. Itu dapat berhak bantuan. Sedangkan dia punya mobil, punya rumah mewah di Taman Alfa Indah itu terima berapa puluh M itu. Iya. Kok terima bantuan seperti itu gitu loh. Kawasan itu kawasan elit ya Pak ya, yang saya tahu. Ya, maksud saya gini, dari pihak RT itu harus ada suatu perubahan atau RW. Kalau memang terjadi sesuatu itu yang benar kata Bapak tadi, saudara-saudaranya mereka masukin. Baik. Yang nggak mampu, mereka mampu masukin supaya dapat dana. Nah, itulah yang harusnya dibenahi. Harus ada penertiban data ya, Pak ya? Ya, jadi ada suatu sanksi juga. Sanksi yang kalau data itu mereka setujui, harus ada sanksi. Kalau ini nggak benar, berarti dia sanksikan ke RT, RW, dan kelurahan. Baik. Itu. Baik. Ya. Baik. Tolong dibenahi lah, supaya uang rakyat pun juga terima dengan yang benar. Baik. Gitu loh. Tepat. Baik. Terima kasih Pak Tony. Pak Timbul silakan dirangkum pertanyaan saya dengan pertanyaan Pak Tony. Ya, jadi memang kalau kita mengacu pada PP 76 tahun 2015 dengan sangat jelas bahwa pendataan itu tugasnya, tupoksinya Kementerian Sosial yang memang dilakukan setiap bulan. Dan ini melibatkan dinsos-dinsos di pemda-pemda kabupaten kota provinsi. Nah, sekarang kan ketentuannya sudah ada. Tinggal bagaimana pemda dinsos-dinsos ini datang kepada masyarakat langsung. Jangan tanya kepada tokoh masyarakat RT RW. Hanya itu aja diterima. Jangan, datengin. Kan mereka punya data dari Dukcapil, didatengin. Nah, inilah yang nanti bisa menjadi objektivitas data gitu. Nah, tinggal dia kan melihat rumahnya bagaimana dan sebagainya. Nah, bisa saja ketika sekarang, bekerja, rumahnya begini, bekerja. Tapi bulan depan, 3 bulan lagi, ter-PHK, dia nggak punya pekerjaan. Kalau kita mendefinisikan fakir miskin Undang-Undang 13 tahun 2011 adalah orang yang tidak mempunyai penghasilan atau orang yang punya penghasilan tapi tidak bisa hidup layak. Nah, ini kan menjadi acuan sebenarnya untuk bagaimana dinsos itu mendatangi rumah-rumah untuk mengatakan Anda miskin atau Anda tidak miskin. Objektif gitu loh. Nah, ini yang harus dilakukan menurut PP 76 ini oleh dinsos-dinsos, sehingga data itu dikumpulkan, dikirimkan ke Kementerian Sosial. Kementerian Sosial memvalidasi, menetapkan mana yang dikeluarkan, mana yang dimasukkan. Nah, itu yang nanti dikirim kepada BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan nanti mengirim kepada BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan nanti mengubah di master file kepesertaan. Nah, jadi kalau nanti dibilang Anda sudah mampu, konsekuensi kami cabut. Nah, masyarakat itu kan tahu, oh iya saya udah mampu, saya akan dicabut. Jadi jangan berharap lagi dengan kartu PBI. Nah, demikian juga Anda miskin, Anda besok masuk jadi peserta PBI. Kan ini juga diinformasikan begitu. Sehingga antara pemerintah dan masyarakat itu benar-benar berkomunikasi sehingga mendapatkan data yang objektif. Yang miskin dimasukkan, yang mampu, yang meninggal dikeluarkan begitu. Ini kan persoalan jangan sampai seperti sekarang ini yang terus-terusan. Menurut saya kok pendataan kita nggak belajar dari yang tahun-tahun itu. Padahal pendataan itu kan sudah lama dilakukan. Baik. Gitu loh. Metodenya diperbaiki lah, berkualitas lah, sehingga menghasilkan data yang berkualitas. Kalau metodenya tidak berkualitas, ya akan menghasilkan data yang tidak berkualitas. Baik. Sebelum saya menuju ke Pak Rahmat, saya sapa terlebih dahulu Pak Budi yang ada di Bogor. Pak Budi. Selamat siang, Alcinta. Selamat siang, narasumber. Selamat siang. Ya, selamat siang, Pak Budi. Nah, ini masalah BPJS ya. Jujur saja, saya kan sudah lansia ini ya. Kebetulan saya kemana. Jadi memang jujur saja saya udah hampir jalan 5 tahun lebih. Saya masih berubah jalan pakai BPJS. Tapi ada kendalanya sedikit gitu loh. Memang saya akui. Saya memang terima BPJS. Memang karena saya sudah lansia, tidak bekerja lagi. Memang kalau dibilang miskin, sangat miskin. Apalagi sekarang ini saya udah betul ya, artinya udah sakit-sakitan. Nah, ini yang saya tanyakan, seandainya
kalau pendapat saya pribadi, saya ikut sama anak-anak pun sekarang sudah nggak kerja. Nah, kalau seandainya ini setelah nanti BPJS dicabut, seandainya dilihat dari rumah tadi bicara pasal rumah dari Iya. rumah. Ukurannya rumah ya. Iya, Ah, jujur saja, saya juga, anak saya sudah sekarang kerja itu cuma 3 hari. iya. 3 hari selama pandemi begini. Makan juga saya, ya Allah, kalau saya datang ke rumah sakit Bogor, sangat prihatin ya. Kadang orang menilai, kemarin ada ojol ya, dapat ojol 600.000. Saya tidak dapat, gitu loh. Iya. Dibilang yang sudah dapat BPJS yang 3 bulan kurang gitu. Baik. Jujur ya, Baik. saya minta begitu aja. Baik, Pak Budi. Terima kasih. Wakil rakyat, Pak Rahmat. Ini ada suara rakyat nih, Pak Budi dari Bogor. Apa yang ingin disampaikan, Pak Rahmat? Yang paling penting tentu saya kata kuncinya adalah tepat sasaran. Terkait dengan Pak Budi tentu kami empati ya. Terkait saya kira juga harus kita hormati itu ya. Tetapi paling tidak begini, yang kaitannya ini adalah data. Data harus objektif seperti yang disampaikan oleh Pak Timbul, setuju. Harus real, harus kita potret apa adanya. Masih ada waktu setahun 2 tahun ini sebelum nanti pelaksanaan penyesuaian menjadi kelas standar karena ini menjadi proses kajian. Nah, ketika selama setahun 1,5 tahun ini pemerintah kita dorong agar tidak membebani, termasuk yang disampaikan oleh Pak Budi dan teman-teman yang lain yang memang benar-benar berhak menerima itu jangan dilupakan, wajib hukumnya negara harus hadir. Ya ini banyak kasus yang ada di Pak Budi yang sekarang ini sudah BPJS, tetapi Pak Budi termasuk yang memang mendapatkan fasilitas dari negara, tetapi saudara-saudara kita yang seperti Pak Budi atau yang tidak mendapatkan BPJS kan masih banyak. Ini yang harus negara harus hadir. Nah untuk itu data yang objektif, mapping foto yang real itu menjadi faktor utama ketika nanti pelaksanaan BPJS kelas standar itu dijalankan. Jadi saya kira selama 1 tahun paling enggak 2025 nanti akan pelaksanaannya dilaksanakan, kita benar-benar sudah siap di enter dari nol gitu ya. Perbaikan data kita serahkan sepenuhnya dengan tadi yang disampaikan oleh semua pihak tadi ya, Pak Timbul, kemudian bagaimana agar tidak serahkan serta-merta kepada RT RW, tetapi harus ada penganggaran yang cukup agar dinas sosial itu terima data bersih saja. Harus datang langsung, harus verifikasi dan validasi data. Kalau kita kejar ke pemerintah pusat pasti juga nggak bisa. Pemerintah pusat akan diserahkan kepada dinas gitu. Jadi gitu Mbak, kata kuncinya tepat sasaran. Irisannya tepat sasaran adalah mendapatkan data yang objektif dan real. Nah, untuk mendapatkan data real itu kita tidak boleh lepas tangan, pemerintah daerah menyerahkan sepenuhnya kepada kelurahan atau RT atau RW. Tetapi harus ada pihak ketiga. Pihak ketiga itu memang dananya cukup besar dalam rangka untuk sensus. Itu mau tidak mau harus begitu. Dan satu ingat Mbak Ragil, nggak boleh penerima PBI itu terus-terusan. Kalau sudah naik lagi harus dilepas. Gantian orang lain, rakyat yang lain gitu loh. Jadi kok saya dilepas? Anda sudah naik kelas gitu loh. Gantian yang lain, rakyat kita yang masih banyak yang mengantri untuk mendapatkan fasilitas dari negara. Jadi harus kita maklumi kalau soal seperti itu. Begitu Mbak Ragil. Baik, terakhir untuk Pak Timbul Siregar, apa yang ingin diusulkan kepada pemerintah dan DPR? Mumpung ada Pak Rahmat Handoyo nih. Pak Rahmat, untuk Permensos 92 itu coba ditahan dulu, jangan diimplementasikan karena banyak rakyat yang memang akan terkena masalah dengan pelayanan kesehatan kalau dikeluarkan. Yang kedua memang kita harus mendorong proses pendataan yang lebih berkualitas lah. Itu harus dijalankan bagaimana supaya mendapatkan data real yang objektif gitu. Sesuai dengan kriteria ataupun definisi fakir miskin tadi di Undang-Undang 13 tahun 2011 kan sangat-sangat jelas gitu ya. Jadi kira-kira begitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Timbul Siregar sama Pak Rahmat Handoyo. Mudah-mudahan ini bisa memberikan edukasi. Ada solusi terbaik untuk kepentingan rakyat. Makasih Mbak Ragil, Pak Timbul. Salam sehat semua Bapak-Bapak. Salam sehat, terima kasih Mbak. Salam sehat Pak Rahmat. Demikian pendengar.